kopinya Pak. Mangga Pak. Ke di Pasihan sama alhamdulillah. Kalau mau saya bikinin. Bagus. Iya Pak. Kalau mau tak bikinin kopi tapi nggak dikasih air, kopi sama gulanya aja. Kayaknya jadi sendiri ya. Punten sebelumnya Bapak dari mana saya belum kenal. Ini Bu Ina tuh dari mana Bu Ina tuh? Dari Bapeda. Dari Bapeda. Tapi kita gabung dalam kelompok kerja untuk pengembangan kawasan agropolitan. Oh, untuk ini ada Pak Agus, ini Dr. Agus itu dari Unigal. Sekarang wakil rektor dia. Pak. Ini Pak Tarso. Nah kita sedang monitoring. Gitu. Kan kebetulan daerah utara itu kan jadi kawasan agropolitan Pak ya. Ada mulai dari Ciaur tuh. Iya betul. Sehingga dulu dengar-dengar, ada tiba-tiba ada alpukat, padahal mungkin udah lama juga kan baru ketahuan kan. Iya. Tapi wah ini hebat juga saya. Kalau saya belum pernah ke sini, udahlah mampir lah, sudah mampir. Terus apa yang bisa kami bantu? Atau mungkin Bapak pengen tahu apa? Cerita awalnya gimana Pak? Cerita awalnya kok Bapak jadi tertarik sama alpukat gitu? Oh gitu. Ngedongeng lagi Pak ya. Iya, silakan Pak. Jadi kalau saya basically saya bukan di pertanian Pak. Saya teknik. Cuman pertanian itu karena satu darah dari leluhur saya, kedua kecintaan Pak. Terus ketiga saya tersesat di pertanian. Jadi saya punya lahan di Banten. Ada 3 hektar tahun 2010 saya tanamin kayu jati sama manglit. Nah setelah sekian tahun saya panen cuman dapat uang 12 juta. Nah teman saya pada saat itu nanam duren cuman 5 pohon. Lah begitu saya kok jauh banget, saya nanam 3 hektar kamu cuma nanam 5 pohon tapi kok malah banyakan kamu. Nah itu ide awalnya. Terus kemudian di 2015 saya baru fokus di pertanian. Kebetulan saya udah titik jenuh saya di Bogor Pak. Saya tinggal di Bogor sebelumnya. Nah, akhirnya saya fokusin ke sini. Udah fokus di sinilah. Base saya di sini dan saya pengen menua di sini. Akhirnya lah ide itu timbul Pak. Lamun kieu wae nu beunghar urang sorangan, petani urang teu beunghar. Nah, di situ akhirnya saya timbul riset-riset bibit. Akhirnya membuka peluang. Kalau begini saya bisa bikin satu kawasan. Nah, timbullah ide. Kemudian saya pengen bikin sejarah bahwa Panjalu ini adalah menjadi trendsetter dari alpukat premium nasional. Dan itu bukan sesuatu yang mudah, tapi saya bilang menarik ini untuk dikerjakan. Nah, akhirnya saya riset. Saya cari varietas-varietas yang memang untuk DPL medium. Dan ya ini salah satu proyek yang kemudian banyak juga yang akhirnya gagal, salah. Nah di 2 tahun ini insya Allah lah kita sudah mampu menguasai 60% dari persoalan alpukat itu. Jadi 40%-nya masih di kedepan di kemudian hari, termasuk market. Kalau varietas mungkin ya sudah 80-70% lah kita. Jadi di Panjalu, di DPL medium ini, di agroklimat seperti ini, di habitat ini, di koloni masyarakat yang seperti ini, itu layaknya dikembangkan varietas A. Jadi saya ingin tim saya kaya raya, masyarakat saya makmur, itu saja. Kalaupun value berbentuk nama besar Panjalu, ya biarkan nanti jadi petilasan, jadi peninggalan sejarah gitu Pak. Nah, dari situlah akhirnya kita pelajari pola-pola kemitraan. Saya tanya ke mereka bahwa banyak yang mandul program-program itu. Persoalannya apa? A, B, C, D, E, F, G, O, ya paham. Nah, akhirnya dari situ kita bikin. Berdasarkan itu, saya pelajari, akhirnya kita bikin pola yang sekarang ini. Jadi saya bagi free, gratis ke masyarakat. Tidak ada bayar bibit, tidak ada apapun. Terus
saya bagi bibit berbentuk seedling. Kenapa? Karena masyarakat untuk menanam tanaman alpukat itu pemahamannya nol. Ketika pemahaman nol itu sangat riskan ketika diberikan bibit seedling, bibit yang sudah disambung. Itu saya riset 2 tahun yang lalu ke Yogyakarta, ke Gunung Kidul. Satu rumah saya kasih 20. 17-nya mati, 18-nya mati, 20-nya mati. Jadi begitu saya ada sisa bibit yang belum disambung, saya bagi. Semuanya hidup. Jadi ternyata yang sudah disambung itu harus perawatan ekstra. Nah kalau yang seedling, dia nggak terlalu perawatan pun, petani malas lah, itu hidup. Nah akhirnya saya rubah polanya, saya bagi seedling. Jadi saya akan dorong, benar-benar dorong petani-petani yang malas itu tadi, tanam asal tanam aja, tanam. SOP-nya diikutin, gali 40-40 kedalaman, terus nggak usah dikasih pupuk, nggak apa-apa, tanam, terus nanti di atasnya dikasih rumput-rumput, apa namanya, humus-humus gitu. Kalau sudah hidup baru dikasih pupuk kandang, nggak usah fermentasi, nggak apa-apa, karena kembali lagi masyarakat ilmunya nol, kesadarannya nol. Jadi kita sebagai bandar mau gimana? Begitu ya udah sok. Tapi kalau mau kasih pupuk itu nanti kalau udah trubus, udah tunas, baru kamu kasih, dan tidak usah nempel. Jadi kasih aja jaraknya 30-40 cm. Jadi nanti, nah setelah itu baru kita kasihkan dekomposter. Akhirnya nanti disemprot, terus uruk tanah. Jadi fermentasinya ya sakadaekna, sasempetna. Nah ternyata itu masuk, mampu menggugah mereka. Jadi sasaran saya bukan petani-petani yang memang sudah punya kepekaan, punya pengetahuan, Pak, bukan. Jadi kalau seperti itu nanti akhirnya ya tebang pilih. Saya ingin masyarakat semua dalam metode budidaya kami selalu cerita di konten-konten YouTube saya, tanaman itu punya usia emas. Barang siapa yang mampu melewati usia emas ini, semuanya clear. Karena emas itu urusan manusia, yang setelah emas itu urusan Tuhan. Jadi emas itu apa? Ya olah tanahnya, terus kemudian pemberian nutrisi yang tepat, penjagaan air, kapan dia butuh minumnya, sampai kemudian dia usia 1 tahun, maksimalnya 2 tahun. Udah 2 tahun maksimal, udah lepas, biarkan Tuhan. Nah itu target saya. Jadi masyarakat itu nanti mendidiknya kapan? Nanti di saat sudah buah. Begitu sudah buah, hasilnya jelek, nah loh, yang didik bukan saya, tapi kebutuhan. Itu petani yang benar ngurusnya, buahnya bagus, hasilnya maksimal. Kamu ini pohon udah bagus, kalau nggak mau ngerawat, ya jangan berharap seperti itu. Nah akhirnya maksud mereka berkembang. Mereka didesak oleh kebutuhan. Oh iya ya. Jadi membuka pemikiran, judulnya itu aja. Kita kunjungan ke masyarakat periodik. Setiap Jumat kita keliling. Gimana tanamannya, ada masalah apa? Itu. Dan ini alhamdulillah kita sudah masuk di 30.000 pohon, Pak. Ya. Target tahun ini insya Allah 50.000 pohon harus kita tanam. Tapi ada yang nanti cepat produksinya, yaitu tanaman top working. Tanaman yang besar, yang sekarang sudah mulai banyak petani-petani. Pak, itu saya punya alpukat tapi buahnya jelek. Tengkolak nggak seneng, ya udah tebang aja. Nah, mereka udah mulai sadar sekarang. Tebang terus kita sambung dengan varietas yang memang adaptif di sini. Nah harapan kita 1 tahun maksimal 2 tahun dari top working, mereka sudah bisa panen dan mereka sudah punya penghasilan. Goal kita adalah Panjalu 2025 ke atas akan menjadi sentra alpukat, dan ini menjadi maskot dari Ciamis. Gitu loh. Ciamis punya apa? Punya Panjalu. Panjalu apa? Wisata religi. Selain itu, ya alpukat. Ya, nanti situ Lengkong itu akan menjadi wisata regional. Itu ya. Betul, Pak. Itu oleh provinsi itu kan ditanganinya. Betul. Sehingga nanti nyambung tuh. Ada ikonnya. Betul. Dan itu penggiat-penggiat wisata yang di situ Lengkong, Pak. Dari Pak mantan kepala desanya pun saya gerakkan, udah jadi
pendamping kita. Jadi semua petani di situ tanam. Yang belum punya pohonnya tanam, yang sudah ada pohonnya tebang, TW dengan varietas ini. Karena mereka nanti akan jadi marketing kita. Dan yang asik lagi Pak, kami akan jual murah kepada UKM. Sehingga yang saya harapkan untuk bisa menjual 30-50 ribu itu adalah UKM, bukan saya. Jadi saya mah petik, timbang, bawa ke gudang. Petani bayar sekian, nanti hasilnya saya sedikit. Gitu loh. Walaupun saya meng-create dari awal segala macam, saya cukup sedikit lah. Tapi kalau udah ribuan ton, puluhan ribu ton, mau gimana? Tetap aja benghar. Gitu loh. Nah, benghar ini akhirnya ingin kita sebar ke UKM-UKM itu. Ada berapa pohon? Pohon ini, varietasnya apa? Tanamnya kapan? Buahnya kapan? Estimasi panennya bulan apa? Bobotnya berapa? Itu udah tahu. Jadi ketika mereka mau beli, mereka udah tahu. Oh, ini bulan Agustus, panen 1000 ton, varietas anu. Nah, sekarang sedang identifikasi manual. Nanti begitu sistem sudah berjalan, ya mungkin 2-3 tahun yang akan datang, itu tinggal kita klik di pohon itu, radius 5 meter, sudah bisa teridentifikasi. Dan ini cita-cita terakhir saya Pak, karena saya udah nggak punya cita-cita lain. Kalau dulu saya ambisi ke sono, sekarang nggak. Saya asli Gunung Kidul, Yogyakarta, dan sekarang saya ingin bikin mahakarya, bahwa saya akan bikin sejarah di Gunung Kidul dan di Panjalu. Ada peradaban perkebunan alpukat yang tersistematis seperti itu. Besok, lusa, tahun depan saya mati, ini saya harap bisa berjalan terus. Ketika ini hancur sistemnya, tetap yang untung siapa? Petani. Saya mati, sistem ini mati, semua orang ini mati, bobrok lah, korup lah, apalah, tetap yang untung yang punya petani. Jadi saya nggak akan bawa mati itu. Gitu. Ya, kan tadi peluang pasarnya, solusinya tadi kan ini UMKM tuh. Betul. Tapi yakin bisa langgeng kalau. Dan satu hal lagi mungkin pola yang selama ini diadopsi oleh teman-teman itu kan pasarnya ada belum? Dari 100 orang 95 mengatakan pasarnya ada belum. Nah, saya tergolong di 5 orang ini Pak. Saya nggak butuh pasar. Yang saya butuhkan adalah continuity, quality, kuota. Saya bikin alpukat banyak, saya bikin kualitas bagus, saya selalu ada, pasar akan datang sendiri. Gitu. Benar Pak, setuju. Jadi nggak usah kita ngiklanin anak kita cantik, cukup anak saya cantik lahirnya, cantik batinnya, nanti juga banyak anak-anak menak yang datang. Itu. Itu seperti itu Pak, kalau Bapak nyuruh saya cerita ngedongeng. Bagus lah, ini inspirasi, menarik. Karena gini Pak siapa namanya? Toyib Pak. Pak Toyib. Ini sekarang kan banyak konsep-konsep ngebangun pertanian, kadang-kadang kalau diimplementasi di lapangan nggak pugu diundrungna. Ada yang nama corporate farming. Ada tuh yang cerita-cerita gitu. Mana tuh buktinya? Nggak ada kan? Gitu. Artinya inilah sebuah implementasi konsep membangun pertanian dengan satu kualitas. Tapi tadi ternyata jujutannya tuh panjang tuh, jerimet tuh. Nah, mau kemana ke arahnya nanti kita baru ngerti. Makanya kemarin juga tanya, ini kemana nih arahnya, mau dijual kemana? Sama saya gue tanya, mau jual kemana? Apa mau bikin industri kan nggak tahu kan saya. Kalau gagal saya udah terbiasa Pak dengan gagal Pak. Pasca dari gagal itu udah terbiasa. Tapi itu sebuah pembelajaran. Cuman menangnya kalau saya gagal tetap ke Sohor Pak, nggak dipanggil KPK. Tapi kalau Bapak bikin program pakai duit negara gagal, bisa diusut Pak. Kalau Bapak mau lihat bunganya Pak, buahnya ke bawah, monggo. Ini alpukat Rifai ini Pak. Alpukat Rifai ini usia 2 tahun. Ini panen yang besar itu tadi. Ya, ini panen perdana dan sengaja tidak kita lakukan penanganan hama penyakit karena kita mau lagi uji coba sekuat apa dia terhadap hama penyakit. Nah, setelah itu baru kita ambil tindakan. Di tahun pertama kedua kita eksperimen.
Sehingga tahun kelima nanti kita sudah menguasai. Yang paling bagus sebenarnya gunakan varietas yang tahan terhadap lalat buah, Pak. Nah, kebetulan di Indonesia baru segelintir yang begitu. Ini susul menyusul, Pak. Kelebihannya Riva ini, dia adaptif di DPL tinggi. Ini habitatnya aslinya dari Kuningan, dibawa ke Boja, Semarang, terus kita kembangkan di sini. Dan kita pengembang. Juga cocok nih. Bagus, Pak, bagus. Berarti 200-an mah harus nggak kurang ini ya, kurang. Kalau yang DPL atas kemudian diturunkan itu kualitasnya naik. Tapi kalau yang di bawah kemudian dinaikkan belum tentu kualitasnya bagus. Bisa jadi malah turun. Satu contoh Miki. Miki itu unggulan DPL bawah, ketika dinaikkan basah, Pak. Becek. Nah, ini lilin singkawang, Pak. Ini dari Kalimantan Barat. Itu belum 2 tahun. Baru 8 bulan, 7 bulan ini kita tanam. Gitu, Pak. Itu kalau panennya berapa bulan, Pak? Tuh, 2 sekilo. Kalau dari bunga tadi, Bu, dari bunga tadi sampai kemudian panen di 6 sampai 8 bulan. Ini udah 8 bulan. Belum. Ini udah 5 bulanan. Berarti sebentar lagi panen, tapi udah gede ya? Sudah, ini masih bisa besar lagi. Besar ya? Masih besar lagi. Ini jenisnya apa, Pak? Lilin singkawang. Singkawang. Kalimantan. Lilin singkawang ini dari Kalimantan Barat. Bijinya besar. Enggak terlalu. Dan dia dulu waktu viral itu 1 kilonya 100.000 Mahal banget. di sana. Kalau ini pemasaran biasa kemana, Pak? Nah, itu tadi Ibu nggak ngobrol sih tadi ya. Keluar ya. Nanti yang jualin Ibu ini nanti harus Ibu jadi marketingnya. Serius, Pak, kalau mau beli di mana ini, Pak? Ya sekarang belum, Bu. Belum, baru. Belum. Tapi saya Konsep-konsepnya, kalau Bu. Baru konsep-konsepnya. Nah, justru ini nanti hasil akhirnya harus mahal. Tapi dari kitanya harus murah. Iya. Sehingga antara murah ke mahal ini nanti UKM Ada yang bergerak. menikmati gitu, UKM gitu. Itu loh, Bu. Jadi ketika Ciamis nanti pasti punya database lah. Mosok enggak. UKM mana yang membutuhkan alpukat. HPP-nya berapa? Kita bisa negosiasi. Jadi mereka akan menyedot hasil panen produk kita tanpa harus beli mahal. Gitu. Jadi mereka bisa berkompetisi. Tapi untungnya gedenya di mereka ya, Pak. Untungnya gede di mereka. Sedikit aja. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi volume yang banyak gitu. Tahu nggak Pak Ubun? Berapa kalau target kita tercapai? Potensi putaran per tahun yang akan berputar di alpukat. Jadi ngambil untungnya hanya sekian ribu rupiah. Dari keuntungan penjualan Ya, UKM kan paling lakunya 10 kilo dia mah. Dan ketika UKM ngambil 2 kali lipat, otomatis akan ada 600 miliar berputar di mereka, di UKM itu. Kalau gitu enakan UKM ya, Pak. UKM Tidak juga enak mereka, Bu, karena kita sebagai produsen fokusnya adalah produksi, jaga kualitas, cukupin kebutuhan. Mereka bagaimana memasarkan dengan kualitas yang bagus, dengan penyajian yang kompetitif.